mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya ada sesuatu yang terjadi saat kami sujud di altar-Mu, karena Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, dan kami percaya saat ini, pada saat kami ada di hadirat-Mu, ada kemerdekaan, dan kami percaya ada kasih sayang Tuhan, ada anugerah Tuhan yang kami rasakan melimpah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau ambil alih, Roh Kudus, Engkau beri pengurapan buat setiap kami, agar kami dapat mengerti, bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga kami dapat menjadi pelaku firman. Urapan menyata atas hamba dan atas setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di online dan juga jemaat yang ada di gereja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara. Saya mau menyapa sekali lagi semua jemaat yang ada di gereja
Okomene dan Gereja Kasih Anugerah Permisan. Saya mau menyapa dengan kasih saudara-saudara. It's been a while, sudah agak beberapa saat ya. Dan kebetulan waktu dikasih jadwal sama Pak Martin, saya ini udah malam di sini, jadi kosong ya, gitu. Jadi saya mengiyakan dan terima kasih juga buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ada. Nanti boleh kita diskusi ya, karena ada banyak narasumber di sini. Kita mau diskusi, tapi saya mau sharing PPT. Apakah boleh diizinkan untuk jadi co-host? Sudah Bu, Pastor Yosi, Sudah, silakan ya. sudah ya. Oke, saya akan mencoba untuk eh oke. Saya mau sebentar. Oke. Ya. Hari ini ada satu tema yang Tuhan kasih karena memang sejak seminggu lalu untuk bulan Juli ini saya akan men-sharing tentang kasih, saudara ya. Jadi ada satu dorongan di hati saya untuk men-sharing tentang kasih. Dimanapun saya melayani, itu yang Roh Kudus taruh di hati saya. Memang ini bukan Valentine Days ya. Tetapi untuk kita merenungkan tentang kasih, berbagi kasih, itu nggak perlu momen 14 Februari, saudara. Karena setiap hari itu adalah kesempatan kita untuk praktek kasih. Karena saya dan saudara sudah menerima kasih Kristus. Amin. Dan mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9, saudara-saudara. Eh, sudah ada. Mari sama-sama kita baca, saudara-saudara. Mungkin di screen ini terbatas ya saya sampai ayat berapa, tapi mari kita baca. 1 Korintus, saya mengundang jemaat terkasih yang ada bisa untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang kencang sampai telinga kita dengar agar iman itu tumbuh atas pendengaran akan firman Tuhan. Sudah siap? Katakan, angkat jempolnya kalau sudah siap, saudara. Ya, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Sama-sama katakan amin. Haleluya, saudara-saudara. Kalau silakan duduk. Kita bisa melihat saudara-saudara dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih ya. Ternyata kasih itu adalah sesuatu yang aktif, saudara ya. Kasih itu adalah bukan menerima. Kalau saudara-saudara merasa mengasihi atau pengen dikasihi, atau bicara tentang konteksnya kasih, seperti yang Rasul Paulus katakan, ternyata kasih itu banyak yang salah persepsi. Kalau kamu mengasihi saya, berarti kamu harus mengikuti dong apa maunya saya. Ya, apapun itu. Ternyata tidak juga, saudara-saudara. Justru kalau kita mengasihi, kita yang harus memberikan kasih itu. Kita yang harus aktif, saudara. Amin. Jadi bukan, kalau kita kasih itu kan ada take and give, ya. Menerima dan memberikan. Tapi konsep firman Tuhan berkata, lebih berbahagia orang yang memberikan. Karena apa? Orang yang memberikan itu adalah orang yang kaya sesungguhnya. Ini bukan bicara tentang materi saja ya. Tapi berbicara tentang apa yang sudah dia terima, ia sudah serap, saudara-saudara. Kita sudah menerima kasih yang terbesar. Dan kasih itu ternyata, ya, kasih itu adalah satu pemberian, saudara. Hal-hal yang kita berikan, bukan hanya sekedar kita terima. Nanti kita akan sampai di situ. Kalau kita mengasihi, berarti kasih itu ada unsur sabar, saudara. Dan kasih itu ada unsur murah hati dan tidak cemburu. Ya, ketiga hal ini saudara-saudara, ya, itu yang apa? Yang harus kita menjadi fondasi.
bahwa kasih itu sabar. Sabar itu artinya apa, saudara-saudara? Ya, bukan, "Oh, ini udah 3 kali nih kamu melakukan kepada saya ya. Awas ya, nanti sekali lagi ya." Itu bukan definisi dari sabar, saudara-saudara. Tetapi kasih yang sabar itu adalah kasih yang mau menunggu seseorang berproses, saudara. Amin. Oleh sebab itu, kita menerima kasih unconditional love. Ada 4 macam kasih. Kasih agape, storge, philia, dan eros, saudara-saudara ya. Nanti kita akan ke situ. Ya. Kasih itu murah hati, saudara-saudara. Murah hati apa? Tidak menahan-nahan. Mungkin ada pengampunan. Ya. Tidak menahan-nahan kasihmu, tidak menahan-nahan pertolongan yang dibutuhkan. Dan ia tidak cemburu. Cemburu itu berbicara tentang posesif, saudara-saudara ya. Dan dalam kesempatan ini mari kita mengukur kasih kita. Ternyata kasih yang sudah saya dan saudara terima dari Tuhan, kita harus mengaplikasikan kasih itu. Haleluya. Karena kasih itu ternyata satu kata kasih itu memiliki banyak sekali makna yang dapat kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, jadi setelah kita menerima pengajaran dari Korintus ini, kitab Korintus 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7, setelah selesai ini kita tidak meraba-raba lagi tentang makna kasih, saudara. Amin. Dan kita semakin mantap tentunya untuk melakukan kasih itu. Karena kita nggak pakai pertimbangan pribadi. Apa sih kasih itu? Setiap orang itu punya sisi pandang yang berbeda-beda. Tapi mari kita menyatukan pikiran kita, menyatukan tujuan kita untuk definisi kasih itu yang ada dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7, saudara-saudara. Dan Alkitab itu penuh dengan ajaran kasih. Sebagai umat pengikut Kristus, kita tuh diajarkan untuk mengasihi, saudara-saudara. Ya, baik kasih kepada manusia, terutama kepada Allah. Karena dari 10 hukum Taurat di Perjanjian Lama, kemudian di Perjanjian Baru, kasih itu dibikin kompak, saudara ya. Dari urutannya 1 sampai 10, kemudian tiba-tiba hanya dibikin 2, ya. 2 definisi besar, yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, saudara-saudara. Tetapi untuk kita mampu ternyata mengasihi sesama, yang pertama kita harus mengasihi Allah dulu. Karena kalau engkau sudah mengasihi Allah, refleksinya itu pasti akan kepada sesama. Amin, saudara-saudara. Dan sekali lagi, Tuhan itu nggak memandang masa lalu kita. Tuhan itu tidak memandang kegagalan-kegagalan yang saya dan saudara pernah lakukan waktu kemarin-kemarin. Mungkin aja 1 jam yang lalu saya gagal melakukan kasih. Karena apa? Dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ternyata kadang-kadang saudara-saudara, kita nggak bersuka cita pada saat ada orang yang bersuka cita. Justru kita berduka cita, kita kesel pada saat orang ya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Siapa yang suka SMS di sini? Bertobat, saudara. Haleluya. Bukan SMS text message ya, saudara ya. Tetapi itulah definisi kasih. Dan dalam ayat-ayat ini akan lebih dikerucutkan lagi ya, saudara-saudara ya. Dikatakan sebagai ayat referensi dari 1 Yohanes 4 ayat 19, mengingat sumber kasih dari segala kasih adalah kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Nah, inilah menjadi dasar patokan kita. Kenapa kita harus mengaplikasikan kasih itu, saudara, kepada sesama kita. Amin. Dalam konteks yang benar. Haleluya. Ada kasih bermacam-macam kasih ya. Kasih eros, ada kasih storge, kasih philia, kasih agape. Ya. Kasih philia itu ya, kasih persaudaraan, saudara. Kasih storge itu kasih persahabatan ya. Aduh, jangan sampai saya kebalik ini. Kasih agape itu, kasih unconditional love. Ya, Tuhan mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Tetapi Tuhan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Sampai ia rela mati, saudara. Ya, ingat wanita yang di Samaria yang di sumur? Dikasihi. Bahkan ada yang mau dirajam karena ketahuan berzina. Tapi Tuhan tetap mengasihi.
Tapi ada borderline, saudara, ada boundaries ya. Jangan salah kaprah. Banyak orang ngomong Allah itu kasih. Berarti untuk kita kompromi berbuat dosa. Karena mata uang itu selalu ada dua sisi, kasih dan keadilan untuk Tuhan. Amin. Tapi ada satu garis yang perlu kita sadari bahwa apa, saudara-saudara, Allah itu mengasihi orang berdosa. Tetapi ia tidak sekali-kali melepaskan orang yang sudah mengetahui kebenaran dari hukuman. Haleluya, itulah keadilan Tuhan. Kalau kira-kira seorang bapak kepada anak, melihat anaknya sudah mau kecebur got gitu ya, masuk jurang, toh dibiarin aja gitu. Nggak mungkin, amin. Tetapi Allah itu sangat peduli, konsen kepada orang yang sudah mengerti firman. Nah, dalam sisi inilah saya dan saudara, kita harus mempunyai integritas. Amin. Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena setelah kita mengetahui kebenaran, saya dan saudara ditebus, saya nggak lebih baik dari saudara. Saudara sudah tahu pasti kan, sudah dengar cerita saya. Sampai saya disentil Tuhan, ya, kena satu penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, tapi Tuhan itu tidak memaksa, ayo kamu bertobat. Kasihnya itu bukan seperti itu. Amin. Kasihnya tidak membuat saya dan saudara seperti robot yang dipakai remote control. Enggak. Saya dan saudara punya free will. Pagi ini saudara mau ada di ibadah, mau memuji Tuhan, mau membesarkan nama Tuhan, itu pilihan saya dan saudara. Amin. Kita bisa dong nongkrong-nongkrong di mana di depan. Kita bisa melakukan hal-hal lain, bisa. Tetapi pilihan kita akan menentukan, saudara. Amin. Pada saat kita sudah menjadi orang percaya, nah untuk orang yang sudah percaya, Tuhan ini mempunyai ketetapan-ketetapan. Ya, kenapa Tuhan kasih kita ketetapan? Kok ribet amat sih? Enggak, saudara. Karena apa yang sedang saya dan saudara lakukan ini bicara tentang kekekalan. Bicara tentang apa yang nanti setelah kita selesai di dunia ini. Tetapi bukan hanya nanti di surga kita menerima upahnya. Tapi di dunia ini karena doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Kerajaan Allah itu adalah kehendak Allah pada saat kita mengikuti kehendaknya, mengikuti pengajarannya, mengikuti firmannya, walaupun sulit, walaupun tertati-tati, mungkin ada yang jatuh bangun, nggak peduli saudara. Yang penting engkau tetap mau bangun. Katakan amin. Ayo, senggol kanan kirinya bilang, ayo mari kita bangkit. Ayo senggol kanan Mari kirinya. kita bangkit. Puji Tuhan. Kalau kanan atau kirinya tembok, jangan disenggol ya, saudara. Haleluya. Nah, sebab itu mari kita, yang Tuhan lihat itu bukan ujungnya, saudara. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah proses. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali selamat, tetap selamat. Amin. Betul. Tetapi penundukan diri kita, ketaatan kita akan apa, mendatangkan upah, yaitu apa, ada mahkota-mahkota yang tersedia. Dan ada pagar perlindungan Tuhan dalam Ulangan menyatakan hal itu, saudara. Amin. Diberkatilah engkau. Asal engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya dan saudara itu udah pengalaman dengan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Akhirnya kita babak belur, saudara. Amin. Karena tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Karena lebih cenderung dengan apa yang kita inginkan karena nalar dosa. Tapi jangan excuses terus dengan nalar dosa. Kejadian Adam dan Hawa di Taman Eden bukan untuk excuse-nya kita ya, namanya juga kita manusia, masih berbuat dosa, masih tergoda, bukan saudara. Tetapi pengajaran itu, pelajaran itu, kisah di Taman Eden kita jadikan satu pedoman untuk kita tidak menyakiti hati Tuhan kembali. Amin. Untuk kita tidak jatuh kepada kompromi, kepada hal-hal itu. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan akan tetap membuka tangannya. Tapi kita yang repot, saudara. Kalau kita jatuh terus, amin apa amin, saudara. Kita rebellion terus. Kita sudah dengar pengajaran, kita bahkan sudah melayani Tuhan. Kita sudah menyatakan, saya bertobat Tuhan. Tetapi masih kompromi. Ya, semua itu kan ada di dalam kehidupan kita yang merasakan sakit kita, tapi proses itu akan terus berjalan. Saya kalau keras hati terus, saya nggak mau mengampuni, nggak mau berdamai dengan masa lalu saya, dengan Tuhan, dengan sesama, saya nggak mau berdamai. Akibatnya apa? Saya yang akan menanggung. Nah, disinilah kecerdasan
spiritual kita harus dikembangkan, saudara. Amin. Kita harus memilih yang tepat. Karena apa? Ternyata ada kasih yang telah diberikan kepada kita. Dan aplikasinya, orang yang sudah mendapatkan kasih, saya percaya ia tidak lagi sombong, saudara. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia mulai bisa melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Tidak mau-maunya sendiri gitu. Carpe dewek ya, kalau orang Jawa bilang. Tetapi kita akan berlanjut, saudara-saudara. Karakter praktis kasih ya, ternyata sabar dan murah hati itu maksudnya adalah menahan diri saat disakiti dan aktif berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita praktekkan, saudara. Nah, saya mau tanya, apakah saudara-saudara sudah masuk pada tahap ini? Siapa yang disakiti tapi tetap mau berniat tetap baik pada orang itu? Pernah ada yang mengalami kejadian itu? Boleh angkat tangan? Ada nggak yang pernah? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, saudara. Saya lihat ada yang lambai-lambai tangan. Puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam praktek. Karena apa? Waktu kita melakukan kebenaran firman, ya, jangan pikir, oh saya udah jadi orang Kristen, udah orang percaya nih ya, hidup saya akan oke-oke. Enggak, saudara. Karena waktu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, itu namanya apa? Waktu kita mau berkenan di hadapan Tuhan sulit karena harus apa? Ada penyangkalan diri, penyalipan daging. Kita bukan disalib seperti Tuhan Yesus lagi karena sudah selesai dilakukan sekali seumur hidup. Tapi yang saya dan saudara lakukan adalah apa? Penyalipan kepada daging kita, ego kita, saudara. Itu yang kita lakukan. Nah, Tuhan itu melihat proses itu. Tuhan Yesus bilang, kamu pasti mampu. Waktu saya pikir, aduh Tuhan, gak mampu nih Tuhan. Gak bisa nih, emosi saya, ego saya. Tapi kembali, saya diingatkan oleh Roh Kudus, ada teladan Kristus. Pada saat kita bisa menahan diri waktu disakiti, itu tandanya Roh Kudus sudah lebih dominan dalam hidup kita. Amin. Kita yang menghadirkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah tersedia buat saya dan saudara. Jangan apa-apa kita bilang, aduh nantilah saya mau mengampuni, tunggu Roh Kudus bekerja. Jangan kita memanipulasi Roh Kudus terus. Amin, saudara. Karena Roh Kudus itu sudah bekerja dari ribuan tahun yang lalu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Haleluya. Roh Kudus sudah bekerja. Sekarang bagiannya kan Allah Bapa sudah melakukan tugasnya. Perjanjian lama, mengawal umatnya. Dengan apa? Teokrasi. Mendampingi umatnya secara langsung. Oh, makanya jangan macam-macam. Zaman teokrasi. Tidak kudus, bem. Ya kan? Kemudian zaman anak. Zaman Yesus Kristus. Sudah melakukan tugasnya. Teladannya taat sampai mati, saudara-saudara. Jadi manusia 100%. Dan jadi Tuhan 100%. Dicobai. Amin. Merasa lapar, merasa sedih, menangis sama seperti saya dan saudara. Nah, Roh Kudus sudah melakukan bagiannya di zaman anugerah ini. Zaman kita, saudara. Apalagi kita udah ada di akhir-akhir zaman. Kalau kita melihat situasi dunia, nggak ada yang tahu kapan Yesus datang. Karena itu misteri. Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Seperti firman Tuhan berkata, kalau mendung kamu bisa tahu mau hujan. Tapi kenapa kalau mau datang kedatangan Tuhan di akhir-akhir zaman, kita seperti tutup mata, saudara. Oleh sebab itu, Roh Kudus sudah melakukan perbuatannya. Nah, tinggal kita sekarang bagiannya kita. Karena itu ada free will, ada mahkota yang menunggu saya dan saudara. Amin, haleluya. Ternyata apa yang kita lakukan demi kebenaran firman, ada upah, ada reward, yaitu apa? Mahkota. Ada 5 jenis mahkota. Dan engkau bukan hanya bahagia damai sejahtera pada saat di surga nanti, tapi di bumi buat orang-orang yang melakukan kebenaran firman, ia akan memiliki sesuatu yang tidak dapat dunia berikan, yaitu apa? Sukacita dan damai sejahtera, saudara. Walaupun mungkin nggak ada duit, nggak ada harta, mungkin sedang dalam situasi yang sulit, tetapi kita selalu ada pengharapan. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Bilang kanan kirinya, ayo punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita punya iman, punya sesuatu tujuan, dan kita yakin walaupun kita belum menerima, kita sudah mendapatkan. Dan iman pengharapan ditutup dengan kasih, saudara. Nah, kasih itu menahan diri saat disakiti. Karena apa? Kita mau sakit apa enggak, saudara? Kita mau kecewa, kita mau marah, mau dendam, hati mau sakit, itu tergantung kita. Kalau kita izinkan hati kita sakit, itu akan sakit.
Kita izinkan hati kita untuk menyimpan dendam, ya tersimpan terus. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman, kita melepaskan pengampunan, memberkati, sesaat memang sulit. Tetapi setelah kita berhasil melakukan itu, sepertinya lega, saudara. Hidup tuh enteng, bisa tersenyum, damai, sejahtera. Dan saat itulah kita bebas dari sisi negatif. Di mana saya dan saudara itu udah nggak dikuasai lagi oleh rasa iri, kesombongan, egoisme, dendam. Benar, saudara? Akibat ada kasih. Ternyata kasih itu adalah sesuatu yang aktif yang akan membuat kita melindungi kita dari hal-hal yang berikutnya. Ya, mohon maaf, saudara, mencuri, membunuh, hal-hal itu sebenarnya bukan dosa. Benar, itu bukan dosa, tapi itu akibat dari dosa. Akibat dari ketidaktepatan pemikiran kita mengakibatkan adanya hal-hal itu. Akhirnya apa? Kita sengsara. Benar, saudara? Karena dosa itu bukan mencuri, membunuh. Tapi dosa itu melakukan sesuatu yang tidak tepat di hadapan Tuhan sehingga menyimpang. Akibat dari dosa, maka ada pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Boleh satu orang baca? Ya, Galatia 5 ayat 19-21. Supaya menjadi reminder bagi saya dan saudara. Boleh pakai mic ya, bisa bantu kita baca. Dan tolong diingatkan kalau sudah waktunya, boleh dikasih kode ya. Kalau sudah waktunya selesai, Ya aman, Pastor Yosi. ya terima kasih. Boleh silakan siapa saja yang sudah dapat, bacakan buat kita semua. Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, Ayat 19, Pak. 19. Ya, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, sampai dengan 19. perimbahan, berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penciberian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh, haleluya. Firman Tuhan sangat jelas. Akibat dari apa, saudara? Akibat dari tidak memiliki satu kata, yaitu apa? Kasih. Definisinya adalah kasih menahan diri saat disakiti. Karena nggak bisa menahan diri dan tidak aktif berbuat baik kepada orang lain, makanya hal-hal itu terjadi, saudara. Pagi ini kita mau belajar, amin. Satu kata simpel ya, tapi harus penuh dengan komitmen dan pemahaman yang benar. Saya percaya kita semua, terlebih jemaat-jemaat di Gereja Okomene dan Gereja Kasih Anugerah, dan semua kita pasti akan dimampukan karena kita punya Roh Kudus, amin. Kita ada di zaman-zaman anugerah. Kita nggak berjalan dengan kekuatan kita, kalau kekuatan kita nggak mampu, saudara. Tetapi ada Roh Kudus yang menginsafkan setiap dosa. Itu tugasnya Roh Kudus. Amin. Kita bisa ngomong, kita bisa kasih pengajaran, kita bisa nasehatin. Tetapi untuk dia merasa dan dia membuka hati, merasa kasih Tuhan, merasa ini tidak tepat, merasa oh iya tidak boleh begitu, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, untuk menghadirkan kasih dalam hidup saya dan saudara, kita perlu mengundang Roh Kudus mulai saat ini. Amin. Roh Kudus itu adalah roh yang supranatural, saudara, yang penuh dengan kuasa. Haleluya, bahkan yang membangkitkan Kristus. Dalam kitab Roma berkata, roh itu yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh yang sangat powerful itu, saudara, yang dianugerahkan buat saya dan saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku naik ke atas supaya roh itu turun ke bawah. Amin. Nah sekarang roh itu udah ada di tengah-tengah kita. Sudah dicurahkan. Masa sih kita mau sia-siakan, saudara? Makanya miliki pengertian yang benar, haleluya, akan kebenaran firman.
Mungkin pada saat engkau memiliki pemikiran yang benar tentang firman, dagingmu berontak, saudara. Karena saya ngalamin itu. Kita semua orang percaya terima Roh Kudus, nggak semena-mena do magic, simsalabim, jadi bagus, jadi suci, jadi kudus. Enggak, ada proses. Amin. Dan Tuhan melihat itu, sekali lagi saya tekankan, proses itu jangan mundur, saudara. Bahkan sejengkal pun. Tetap maju terus di dalam Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, ketahanan kasih yang sempurna ayat 7. Menutupi segala sesuatu. Nah, ini mari mulai akibat dari kasih itu. Maka ada sesuatu yang menutupi. Dikatakan kasih itu menutupi banyak dosa. Amin. Kita nggak mengumbar-ngumbar dosa. Kita tidak membuka kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kelemahan orang lain. Tapi kita mulai menutupi, saudara. Untuk apa? Untuk menjadikan baik. Haleluya. Kita mulai menjadi orang-orang yang memulihkan sekeliling kita. Karena kasih itu akan transfer, saudara. Benar? Kasih itu akan membuat kita mampu melakukan. Dan kemudian bukan hanya seperti menutupi segala sesuatu, tapi percaya segala sesuatu. Percaya, imannya mulai bangkit, saudara. Haleluya. Definisi iman itu apa? Ibrani berapa? Ada yang hafal? Ibrani berapa, saudara? Definisi iman. Haleluya. Boleh dibacakan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu, Bu. Yes, betul sekali. Jangan cuma jadi tinta-tinta yang mati, saudara. Amin. Oh, tahu iman dasar ini. Tapi praktekkanlah dalam hidup kita. Percaya segala sesuatu, berpikir positif, jauhkan yang negatif. Karena yang negatif itu membawa kekhawatiran. Sedang firman Tuhan bilang, kekhawatiran tidak akan menambah jalan hidupmu. Amin. Kekhawatiran akan menarik engkau ke belakang, tapi berpikir positif memampukan engkau terus berjalan ke depan. Dan kemudian setelah kita bangkit imannya, mulai ada pengharapan, terus menaruh harapan akan pemulihan atau perubahan yang baik. Ya mulai berproses, saudara, dari step 1, step 2, step 3, step 4, menghilangkan kata-kata kotor dari mulut kita, mulai berpikiran yang seperti Kristus, mulai menjauhi rokok, ya. Tapi mengundang bukannya rokok kudus, tapi Roh Kudus sekarang yang kita undang. Amin. Ya, bukan rokok kudus, tapi Roh Kudus yang kita undang, yang kita cari itu bukan rokok kudus, saudara ya. Sebentar-bentar cari rokok kudus. Waduh, ya saya pernah itu keterikatan beberapa hampir 15 tahun keterikatan dengan hal-hal itu. Jadi saya tahu, saudara, I've been there ya. Saya pernah di posisi itu. Kalau nggak pernah ngomong emang enak, berhenti aja, berhenti. Iya berhenti, ngomong sih enak. Ya, tapi yang mengalami itu, tapi karena apa? Ada komitmen, ada perpaduan kolaborasi dengan Roh Kudus dan manusia itu sendiri. Amin. Biar saudara, mohon maaf, mau ditumpangin tangan, tumpangin kaki, sama siapapun, pendeta sekali berapapun, kalau memang dasarnya kita tidak mau berubah, nggak akan berubah. Tapi waktu ada komitmen sedikit saja, Tuhan saya mau berubah, Roh Kudus tolong saya. Saya yakin saudara pasti mampu. Amin. Dan itulah, mari kita menaruh pengharapan karena akan ada pemulihan. Puji Tuhan. Dan sifat kasih yang kekal ayat 8-9. Semua karunia dan pengetahuan dunia bersifat sementara dan akan berlalu ya. Konteksnya adalah jemaat di saat ini yang 1 Korintus, Mati Korintus itu berkajang pada karunia-karunia yang mereka miliki, saudara-saudara ya. Segala sesuatu itu baik, benefit kita orang percaya, tetapi itu akan berlalu, saudara. Pengetahuan dan nubuatan manusia itu tidak sempurna, hanya sebagian aja. Haleluya. Sebaliknya, kasih tidak pernah berkesudahan atau gagal. Love never fails. Kasih akan terus ada, bahkan sampai akhir. Dan yang membedakan saya dengan saudara, dengan dunia ini adalah kita memiliki kasih Kristus yang tidak membangkit-bangkit, yang menutupi banyak sekali dosa, dan kasih itu yang memampukan saya dan saudara mengalami transformasi, saudara. Transformasi, ya, diubahkan secara total. Atau apa? Seperti kepompong, ya, kupu-kupu, ya, dari ulat menjadi sesuatu yang cantik, yang baik, yang bagus, yang indah. Itu hidup saya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak pernah lihat masa-masa engkau di kepompong, masa-masa engkau waktu dari gelap. Karena Tuhan sudah melihat engkau berjalan menuju terang. Dan kita semua telah diubahkan.
oleh karena kasih Tuhan. Pagi ini, siang ini, hari ini, mari jadikan kata kasih itu bukan suatu statement, ya. Tetapi kata kasih itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan dalam melakukan kasih, 4 kasih, agape, storge, philia, dan eros, jangan salah tempat. Ya, saudara. Ya, jangan berharap istri, anak, suami, orang lain sekitarmu itu mempunyai kasih seperti kasih Tuhan yang memaklumi terus waktu kita berbuat salah, dosa, sengaja diminta dimaklumi. Kamu kan udah jadi orang Kristen, harus mengasihi saya. Saya bukan Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi marilah kita menggunakan kasih apa? Filia, kasih persaudaraan yang saling membangun. Kasih storage juga antara orang tua dan anak. Amin. Tapi kita jangan pakai kasih eros sama orang tua kita. Jangan kita pakai kasih eros sama sesama kita. Kurang tepat. Amin. Dalam penjabaran kasih ini kita harus tepat, saudara-saudara. Mungkin karena waktu ya saya nggak bisa jabarkan satu persatu tentang 4 jenis kasih ini dan kegunaan fungsinya. Nggak mungkin kita pakai kasih eros sama orang tua kita. Benar apa benar? Kasih eros itu yang berhubungan dengan ketertarikan secara fisik. Haleluya. Makanya nggak ada Adam sama Eve. Nggak ada Adam sama Steve. Amin. Yang ada Adam sama Eve. Nah, itu pun harus tepat. Haleluya, saudara. Ada haleluya, berikan jempol dulu. Jangan tegang-tegang, saudara. Nanti saya di sini ikutan tegang. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Katakan haleluya, Tuhan Yesus baik. Oleh sebab Haleluya, itu, Tuhan Yesus baik. ya, Paulus mengingatkan kembali batasan dari karunia-karunia tersebut, batasan dari benefit-benefit yang kita dapat, saudara. Ya, iman, pengharapan. Semua karunia dan pengetahuan dunia bersifat sementara dan akan berlalu. Pengetahuan dan nubuatan manusia itu tidak sempurna, hanya sebagian atau sementara. Sebaliknya, kasih tidak pernah berkesudahan atau kasih tidak pernah gagal. Amin, saudara-saudara. Apapun yang kau lakukan untuk mengasihi sesamamu, sama seperti engkau mengasihi Tuhan, itu tidak akan pernah gagal. Walaupun mungkin saat engkau melakukan itu tidak terlihat apa-apa. Tapi percayalah, benih yang kau tabur itu suatu waktu pada saat engkau jaga, engkau rawat, itu akan tumbuh, berbuah, dan menghasilkan sesuatu. Oleh sebab itu jangan pernah instan berjalan dalam proses Tuhan. Mari kita ikuti setiap proses Tuhan dan percayalah kasih Tuhan sudah tercurah dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Saya Haleluya. tidak perpanjang. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau masih ada waktunya, mungkin ada yang mau bertanya jawab, bisa bertanya jawab. Ada waktunya, Pak Martin? Apakah masih ada waktu? Saya bisa Ada, memastikan Pastor dulu Yosi. kalau masih ada waktu. Ya, kita Berapa masih lama, Pak? jam 11 masih bisa ya. Oh, masih bisa ya. Oke. Mungkin sekitar berapa menit lagi. Ada 15 yang mau menit lah. bertanya? Ya. Boleh 15 menit. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pemikirannya, menambahkan. Saya percaya jemaat di Gereja Okomene dan di Gereja Kasih Anugerah tuh sudah bertumbuh ya, saudara-saudara ya. Bahkan mungkin, wah, praktek firman luar biasa. Oleh sebab itu saya kasih kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, meresponi, atau mau bertanya. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu tutup matanya, saudara. Ya, kalau malu-malu tutup aja matanya. Nggak apa-apa. Oke, kita ada berapa Puji menit Tuhan. ya untuk diskusi tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya bertanya jangan takut salah, ya. Jangan takut, oh nanti pertanyaan saya salah atau apa ya. Jangan takut, nanti kita akan meluruskan bersama hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Ya, Ya, kita akan dan bertanya untuk bertumbuh. seputaran khotbah yang disampaikan tadi yaitu tentang kasih. Ya, silakan Rutan Silakan, Pontianak saudara. atau Misan. Atau ada hamba Tuhan lain yang mau menambahkan, silakan juga untuk memperkaya kita semua, karena masih ada kesempatannya. Kalau Bu Yosi, saya mau tanya, bukan nambahkan ya. Shalom. Ya, Ah, itu kasih di atas segalanya ya. Jadi saya pernah punya teman, dia mengkhianati saya dari belakang gitu ya. Sahabat saya sendiri, kita biasa besti lah main dan. Terus
mengampuni. Mengampuni kan tidak langsung drastis bisa ya, benar nggak? Ada proses. Nah, setelah saya sudah mengampuni, tapi saya tidak bisa deket lagi, itu bagaimana? Salah nggak saya? Oke. Kadang gini, ada satu hal juga memang kita itu kadang dipertemukan dengan situasi itu untuk kita melakukan kebenaran firman. Kadang-kadang kita juga jadi orang dalam kesempatan hidup ini, kalau nggak disakiti, kita yang menyakiti, sadar atau tidak sadar itu terjadi. Tapi semua itu adalah proses ya. Jadi yang terpenting adalah kita beres sama diri kita dan sama orang. Dan, tapi kalau tentang hal itu kita harus kuat, harus ada batasan ya saudara-saudara ya Ibu Uli ya karena apa Mazmur 1 ayat 1 sampai 5 juga benar-benar menegaskan ya menegaskan dengan siapa kita bergaul amin dan kita harus mempunyai boundaries kasih itu adalah memberi saudara-saudara ya yang terpenting adalah kita tetap mengasihi kita tetap memberikan apa yang terbaik tetapi untuk kita ada di kubangan itu ya jangan karena Tuhan itu kan memberi kita kasih dan memberi kita hikmat juga gitu kan kalau situasi kan case by case ya. Kalau kita sudah mau baik, tetapi orang lain tidak baik, ya berarti kita yang harus mengerti posisi kita di mana gitu. Tetapi sebagai orang percaya kita harus mengampuni, ya dengan apa? Kasih yang sudah ada tadi. Ya kita mungkin nggak seperti Tuhan loh ya. Tuhan itu unconditional love, kita manusia gitu. Jadi jangan harap kita seperti Tuhan yang bisa mengasihi lama-lama kita yang sakit gitu kan. Tetapi kita harus menaruh porsi kita di mana kita harus menjadi orang yang membawa berkat, bukan orang yang tersakiti, saudara-saudara. Nah, itu adalah proses ya dan hal-hal itu akan dialami oleh setiap orang. Tetapi jangan trauma. Nah, di situ kedewasaan iman seseorang tuh terlihat kok gitu ya. Ini udah praktek firman apa belum? Kalau kita nggak mau praktekin firman itu, nggak mau mengasihi, kita berantem, kita musuhan, bahkan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, someday, satu waktu, kita akan kembali lagi ke proses itu. Karena kalau kita belum lulus di situ, mengasihi, mengampuni, kita akan terjadi lagi, ujian itu akan terus. Misalnya kelas 1 SD atau kelas 6 SD, mau lulus ke SMP, nggak lulus ujian, ya ngulang lagi. Kita kan ngulang-ngulang, lebih baik kita praktek firman karena waktu kita praktek firman pada saat itu mungkin nggak enak ya mengasihi menahan diri ya kan untuk tidak marah untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti terpancing tetapi pada saat kita melakukan submit karena ada Roh Kudus yang mengingatkan dan firman Tuhan yang sudah kita dengar mungkin saat itu kita ngerasa kayak bodoh kayak lemah tetapi setelah itu kita akan apa menuai hasil dari ketaatan kita jauh dari setiap masalah-masalah karena kita bisa menguasai diri. Seperti itu Ibu Li. Mungkin Terima ada lagi kasih. yang lain yang bisa Terima kasih, kasih Tuhan masukan berkati. buat Ibu Li. Ya, Sama-sama. mungkin saya Long tambahkan time sedikit. nasi ya. Ya, kemarin Silakan Pak. kami sudah sempat membahas juga di Rutan Depok ya bersama Pak Petrus tentang kasih juga. Jadi Oh, tadi haleluya. pertanyaan Bu Uli ya, apa ya, sudah mengampuni tetapi sulit untuk bersama lagi dengan orang itu ya. Nah, kalau kita berbicara kasih pengampunan, itu satu paket dengan penerimaan. Ketika sudah kita mengampuni orang itu, kita harus bisa menerima orang itu juga apa adanya orang itu. Itulah kasih. Jadi bukan hanya mengampuni, melupakan kesalahannya, tetapi kita harus bisa menerima orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya, memang ini tidak gampang ya. Ini hal yang sulit ya untuk menerima orang yang pernah menyakiti kita. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Cuma itulah kasih ya. Ketika kita sudah mengampuni, ya kita juga harus siap menerima orang itu apa adanya. Ya kita tahu pasti orang ini akan menyakiti kita bukan hanya sekali. Dia akan melakukan itu mungkin berulang kali, tetapi ketika kita sudah melakukan penerimaan terhadap orang ini karena kasih, ya saya percaya ya itulah kita mempraktekkan kasih dan pasti kita akan dimampukan. Ya, silakan dari yang lain mungkin ada yang memberikan Ya, penanggapan. Pak Martin saya tanggapin dikit ya. Oke. Eh Ya, memang benar sih yang Pak Martin bilang. Kalau saya sudah mengampuni dia, waktu dia sakit, saya kerahkan teman-teman untuk besuk. Terus dia ulang tahun, saya diundang, saya datang. Tapi kalau untuk ajak dia bergabung lagi tuh kayaknya secara natural tuh nggak bisa ketemu gitu loh. Jadi
bukan berarti tidak menerima ya Pak Martin ya, bukan. Nah, tapi seperti Bu Yosi bilang itu memang proses. Tapi sampai detik ini ya saya sama dia nggak bisa seperti dulu lagi gitu loh. Jadi tapi kalau dia say hello, saya teringat saya juga say hello. Tapi kalau suruh berbarengan lagi tuh itu nggak bisa gitu loh. Iya, Jadi gimana? Jadi gimana iya. kalau dibilang seperti yang Pak Martin bilang harus menerima. Sementara emang nggak bisa gitu loh Pak Martin. Gimana tuh? Ya, pasti bisa lah Tuhan mampukan. Tetapi memang di Alkitab kan ada ditulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau orang ini, kalau kita cuman berbeda pendapat ya, tetapi kita masih hidup dalam, sama-sama masih hidup dalam kebenaran ya, tetapi cuman kita berselisih aja ya, kita harus bisa. Tetapi kalau dia sudah hidup ya, apa namanya ya, tidak hidup dalam kebenaran, terus membuat kita jengkel, sakit hati, Alkitab bilang ya, jauhi orang itu. Jangan kita sok rohani berteman dengan orang seperti itu. Ya kita bisa berusaha, saya mau berusaha menerima, padahal orang ini nyata-nyatanya memang sudah tidak hidup dalam kebenaran, terus jengkelin lagi. Ya kita harus menjauh, nggak masalah, karena kita juga menjaga iman kita, jangan sampai karena orang itu iman kita akhirnya jadi terganggu. Ya mungkin itu ya, tetapi memang pasti ada prosesnya ya, Buli ya, untuk melakukan penerimaan ya. Makasih masukannya dan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati Buli. Ya mungkin Tapi dari ya, dalam kita memberikan kasih kepada siapapun, khususnya musuh kita, itu tidak akan kembali sia-sia. Kebaikan kita, seperti kita tetap memperhatikan dia, walaupun kita sudah tidak bisa dekat lagi ya, gitu ya. Tapi kita tetap membalas, kita tetap baik dengan cara-cara yang elegan. Secara tidak langsung kita sudah spread the love. Kita sudah menyalurkan kasih dan itu pasti berbuah. Ya, jadi memang ada situasi-situasi yang Tuhan taruh kita di mana kita tuh ada kapasitas kita untuk kita menjadi pelajaran atau mengajar gitu ya, mengajar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, thank you Pak Martin juga Terima masukannya. kasih. Silakan. Terima kasih. oke, tadi saya lihat di Rutan Pontianak ada yang pegang mic, mau bertanya silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya juga tentang masalah pengampunan ini Pak. Jadi yang dikatakan tadi kan memberikan pengampunan ataupun kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu perlu kita lakukan. Nah, jadi suatu permasalahan di sini kan bagaimana kalau kita bisa mengampuni orang itu, sedangkan orang itu tidak mau meminta ampun atau meminta maaf pada kita. Nah, bagaimana prosesnya itu, Pak? Supaya kita bisa mengampuni orang tersebut. Lalu yang kedua, uh, terkait dengan masalah yang dikatakan Ibu tadi, masalah dengan pembunuhan dan pencurian itu dikatakan bukan perbuatan dosa, tetapi akibat dari dosa. Nah, definisinya itu maksudnya itu gimana, Bu? Sedangkan kalau menurut saya kan, ini menurut sudut pandang saya, kalau kita sudah mencuri, sudah membunuh, itu berarti kita berdosa. Nah, mohon dijelaskan, Bu, supaya kami bisa mengerti. Terima kasih. Oke, jadi saya dulu ya jawab, abis itu Pak Martin boleh kasih masukan ya. Jadi gini, untuk pengampunan ya, nggak peduli orang itu mau ngampunin apa enggak, mau bales, yang penting dari kita. Karena hanya orang yang mengerti kasih yang melepaskan pengampunan. Jadi fokusnya kepada diri kita. Kita nggak fokus kepada orang itu mau terima apa enggak. Karena Tuhan Yesus melakukan itu. Dia nggak peduli manusia masih mau berdosa, menolak dia, menyalibkan dia. Yang penting tugasnya dia memberikan kasih, itu sudah dia lakukan. Jadi dalam melakukan kebenaran, jangan pakai patokan orang lain. Oh dia sih begitu, makanya saya jadi begini. Itu adalah alasan. Dan kita belum cukup kuat akan kebenaran firman. Dan berapa banyak sih kita harus mengasihi, mengampuni? Ya itu 7 kali 7 itu. Tanpa batas sih sebenarnya. Tanpa batas setiap ada hal-hal itu. Nah makanya saya kemarin itu membahas tentang hati yang anti gores, saudara. Ya, hati yang apa-apa, kita mau tersakiti apa enggak, itu kan tergantung kita.
Kita mau kecewa apa enggak, sakit hati, dendam, itu pun tergantung kita. Makanya orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan itu biasanya orangnya easy going. Oh, ada masalah. Oh, oke, ya diiniin. Oh, oke, bahkan sampai penghinaan, ya. Apapun itu pada saat kita dalam situasi yang benar, kebenaran itu akan selalu menang, gitu loh. Nah, oleh sebab itu, mari tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya setelah kita lahir baru di dalam Kristus, ada, ini kitab Wahyu mencatat, apapun yang kita lakukan semenjak saat kita lahir baru, ya dengan tanda mungkin dibaptis, dengan tanda apapun itu, yang penting kita sudah lahir baru, meninggalkan kehidupan lama, ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik kita. Nah, nanti Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil akan turun, kitab itu akan dibuka, saudara. Jadi no matter apapun yang kalian lakukan, yang dilihat orang atau tidak dilihat orang, ada malaikat yang mencatat. Itu saya percaya sekali, saudara. Ya, kebaikan itu nggak perlu orang lain tahu kita baik atau kita pura-pura baik, mau kelihatan orang baik. Tapi waktu kita punya integritas melakukan itu, ada atau tidak ada orang yang melihat, biasanya integritas itu hanya kita dan Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu integritas apa yang kita lakukan. Kalau orang-orang lain pada tahu, itu pencitraan. Nggak ada salah juga sih dengan pencitraan. Orang percaya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya citra yang baik. Memberikan citra yang baik harus. Tetapi apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Dan itu nggak pernah sia-sia, saudara-saudara. Amin. Bahkan orang yang semakin matang di dalam Tuhan, sudah tidak peduli lagi apa yang orang lain mau lakukan, tapi yang penting dia melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Ya, bukan tidak peduli 100% sih, tapi maksud saya tidak terganggu lagi dalam melakukan kebenaran firman, karena punya satu pemahaman yang kuat, saudara. Oleh sebab itu, ini kesempatan saya dan saudara. Anugerah Tuhan masih terjadi. Hari ini kita masih duduk diam dengar kebenaran firman Tuhan. Saya pun diberkati, saudara. Tapi ada waktunya Roh Kudus itu, anugerah itu akan diangkat dari bumi ini. Nah, pada saat itu kita sudah dipenuhkan belum? Kita sudah mengerti pada pengertian comprehension yang benar apa tidak, saudara? Jangan sia-siakan waktu. Saat ini adalah firman Tuhan berkata saat-saat yang paling jahat, saudara. Amin. Bersyukurlah kita masih di kesempatan duduk diam merenungkan kebenaran firman Tuhan. There is always second chance buat saya dan saudara. Dan saya akan menjawab yang kedua. Jadi, arti kata dosa sebenarnya, ya, waktu Lucifer dia merancangkan hal-hal yang buruk itu, sebenarnya kan dia belum berbuat dosa, benar? Dia baru berpikiran di dalam pikirannya, belum terjadi. Makanya dosa, hamartiah itu adalah singkatan dari apa? Tidak tepat, melakukan sesuatu tidak tepat. Nah, waktu engkau melakukan sesuatu tidak tepat, contoh nih ya, saya berikan. Engkau kepengen sesuatu, tetapi engkau nggak mau berusaha, mau jalan pintas, kemudian engkau merampok. Nah, itulah akibat dosa yang tidak tepat itu, terjadi apa? Perampokan. Sampai sini mengerti ya? Bukan awalnya langsung merampok kan kita. Dikatakan engkau menginginkan sesamamu. Tiba-tiba engkau tidak bisa menguasai diri, ada orang lain, tiba-tiba terjadilah pemerkosaan. Pemerkosaannya nggak dosa, tapi waktu engkau berpikir untuk melakukan itu sudah dosa, saudara. Jadi akibat dosa itu ada pencurian, pemerkosaan, perzinahan, yang lain-lain itu. Yang saya dan saudara harus tanggung akibatnya. Benar, saudara? Beberapa orang teman-teman saya punya teman, kelompok teman saya dari SMP sampai SMA, sampai kita kuliah, 25 orang. Yang cewek cuma 2, saya sama teman saya. Selebihnya 23 orang itu laki-laki semua. Kami bandel bareng, saudara. Ya, sekarang yang hidup cuma 5. Akibat dari apa? Narkoboy. Ya, waktu itu kita zamannya parah loh. Putau. Putau itu kan merusak organ-organ dalam. Ya, suntik menyuntik itu udah jadi dokter tuh udah biasa saya, saudara. Tapi anugerah Tuhan, yang lain tuh meninggal semua. Anugerah Tuhan, nah itu akibat dari dosa itu, saudara. Makanya saya bisa ngomong ini. Ya, gedang-gedung, ya kan? Sabu segala macem. Gitu. Kemudian sekarang banyak yang menanggung akibatnya. Gitu loh. Mereka stroke, mereka kena liver, hepatitis, HIV, HIV, gitu kan? Itu bukan dosanya HIV, AIDS itu dosanya, bukan. Itu akibat dari dosa. Yang ketidaktepatan yang kita lakukan. Sejauh ini mengerti ya? Jadi kalau
kita bisa merunut itu, orang-orang akan berhati-hati dalam menjalani hidupnya, saudara. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal itu. Akibat dari pemikiran aja itu dosanya yang tidak tepat itu udah dimulai dari situ. Nanti baru buah akan dosa itu baru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, saudara-saudara. Apakah itu cukup menjawab, Pak? Ya, Dengan perbuatan dosa ini saya sudah mengerti, Bu. Karena pada dasarnya kan orang berbuat baru merencanakan perbuatan dosa itu sudah dikatakan berdosa. Itu Betul. memang sudah bisa saya terima, Bu. Yang ya, terkait dengan Ya. pengampunan kita, Ibu, kalau seandainya memang kesalahan orang itu betul-betul sampai merusak rumah tangga kita, lalu orang itu tetap saja diam dan bahkan bangga pada kita, apakah memang mudah untuk kita memberikan pengampunan kepada orang itu? Sedangkan kalau rumah tangga kita rusak ataupun kita sampai bercerai dengan keluarga, nah itu kan Tuhan kan tidak menginginkan juga perceraian antara kita dengan keluarga seperti itu, Bu. Mohon, Bu, untuk pencerahan itu. ya. Ya, Boleh saya oke. jawab? Nah, kalau kita berbicara pengampunan itu tidak memandang kasusnya seperti apa, lalu kita mengampuni orangnya bagaimana. Ya, kalau kita berbicara pengampunan, kasusnya apapun yang orang perbuat kepada kita, seberat apapun, kalau berbicara pengampunan itu kita tetap mengampuni. Walaupun dibilang sudah mengganggu keluarga saya, itu kan berat ya. Ya, tapi kalau berbicara pengampunan, itu tidak memandang kasusnya apa, lalu baru bisa kita mengampuni. Kalau kita mau mengampuni, ya kita tetap mengampuni. Em, Pernah baca ya di Matius 5 ayat 48, ya dikatakan di situ, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, di sini dalam pengertian saya, kesempurnaan itu kuncinya adalah mengasihi. Kalau kita kembali di tadi, tapi mundur di ayat yang ke-44, ya Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi mengampuni itu bukan hanya sekedar kita melupakan kesalahan orang lain, ya melupakan orang yang bersalah kepada kita, tetapi mengampuni itu kita juga harus mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi bagaimana kita menunjukkan kasih ini kepada orang yang berbuat salah. Nah, jadi mengampuni itu bukan memandang kasusnya berat, lalu kita kalau berat ya Tuhan tahu saya nggak bisa, atau ya ya pokoknya itu nak memandang kasusnya apa, kalau kita disuruh mengampuni kita harus mengampuni. Lalu yang tadi ya sudah dijawab sama Pastor Yosi, cuman begini, kita berdosa itu bukan karena kita berbuat dosa. Ya, kita ini sudah berdosa sebelum kita berbuat dosa. Bapak itu lahir dari dosa. Ya, jangan kita ikutin pemahaman yang di seberang itu lahir pertama suci, ya. Nanti baru dia sudah melakukan dosa, baru dikatakan dia berdosa. Enggak. Makanya Pastor Yosi bilang itu kita bunuh orang, kita berzina, kita mencuri. Itu bukan membuat kita berdosa, itu akibat dari dosa. Karena apa? Dosa keturunan itu yang kita bawa karena kita keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, karena dosa inilah sehingga kita melakukan kejahatan. Tetapi itu bukan, nah sekarang apapun yang kita lakukan itu akan menimbulkan akibat. Jadi itu bukan lagi kita bilang, oh saya bikin ini, saya berbohong, lalu saya berdosa. Kalau saya tidak berbohong, saya tidak berdosa. Ya, kalau mencuri saya berdosa, kalau tidak mencuri saya tidak berdosa. Bukan seperti itu. Bapak tidak mencuri, ya Bapak tidak membunuh, Bapak tidak berzina, Bapak tetap adalah orang berdosa. Nah, itu yang saya pahami. Jadi, seperti tadi sudah disampaikan, membunuh orang, mencuri dan segala macam itu bukan apa namanya, bukan kita membunuh, bukan bagaimana ya saya sulit mengungkapkan kata-katanya. Jadi, kita berdosa itu bukan karena kita membunuh, ya, karena membunuh itu sebenarnya akibat dari dosa. Nah, segala kejahatan di muka bumi itu terjadi karena akibat dari dosa. Yang tadinya bumi ini belum ada dosa, orang tidak tahu berbuat jahat. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, mereka tidak tahu berbuat jahat. Nah, ketika jatuh di dalam dosa, baru mereka tahu itu kejahatan. Baru mereka melakukan kejahatan.
Nah, begitu saya kira mungkin ada dari sini ya hamba-hamba Tuhan lain yang bisa menjawab. Ada Pak Petrus juga. Ya, Pak Petrus kalau berkesempatan mungkin boleh memberikan penanggapan ya. Silakan Pak. Gimana, gimana? Yang mana yang mau ditanggapi? Iya, ya Shalom, tadi ada Pak. pertanyaan tadi. Ya, salam ya Bu Yosi ya. Ya, Salam ya. Saya walaupun udah lama ikut kehilangan ya dengan sahabat saya, Pastor Denny. ya. Nggak banyak Terima kasih, pendeta Pak. yang nggak banyak pendeta yang berpulang saya nangis, tapi waktu Pastor Denny saya nangis dengarnya. Ya, Oke. terima kasih. Iya, jadi tadi ya soal dosa itu ya teman-teman. Dosa itu tadi udah dibilang Pastor Yosi, itu meleset dari sasaran atau pelanggaran akan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, meleset dari sasaran atau pelanggaran itu, kalau bicara kriminal, pembunuhan, pencurian, itu yang paling kasar. Jadi dosa itu ada yang paling halus sampai paling kasar. Dosa Adam itu cuma makan buah. Siapa yang rugi, siapa yang dibunuh, siapa yang dicuri coba. Cuman makan buah kok. Siapa yang makan buah masuk penjara karena makan buah? Ada nggak di saudara yang di penjara ini masuk penjara karena salah makan buah? Ada nggak? Kan nggak ada ya. Ya kan rasa-rasanya kan nggak masuk akal gitu. Cuman makan buah. Nah, jadi itulah. Nah, teman-teman, berdasar tadi yang dikatakan Pastor Yosi bahwa tahu nggak bahkan pikiran baik itu bisa dosa kalau diukur dari meleset atau tidak meleset. Ya contohnya ya, waktu Sarah memberikan saran kepada Abraham menghampiri Hagar, itu dasarnya pikiran baik. Karena logikanya, faktanya dia mandul dan lain sebagainya. Jadi dia memberi ide baik itu. Tapi meleset kan. Waktu Petrus melarang Yesus ke Yerusalem, itu pikiran baik, itu best friend. Supaya dia nggak mau gurunya, sahabatnya itu dianiaya. Lo malah disetankan sama Yesus. Jadi dalam ukuran rohani, itu jangan berpikir membunuh, berzina, merampok, itu hanya itu yang dosa. Ya itu katakanlah, ya tadi lebih tepatnya itu buah dosa. Tapi pokoknya dosa itu pelanggaran atau meleset dari yang ditetapkan. Apakah yang ditetapkan itu, apakah kemelesetan itu halus atau kasar? Nah, jadi itulah definisi dosa ya, biar kita pahami di sini, teman-teman pahami di situ. Nah, kalau tadi yang Martin bilang itu juga betul, bahwa bukan karena kita mencuri baru berdosa. Jadi ada kodrat dosa, ada perbuatan dosa. Nah, yang tadi Martin bilang walaupun kita nggak kriminal, kita berdosa, itu kodrat. Nah, jadi memang yang diwariskan ke kita ini kodrat. Maka sebelum kita berbuat pun kodratnya ya sudah pendosa. Itu yang ditebus sebenarnya. Yang ditebus oleh Kristus itu kodrat kita itu. Karena kodrat itulah yang membuat orang binasa. Bahkan bukan dalam timbangan perbuatan. Contoh, teman-teman di dalam itu kodratnya narapidana. Maaf ini. Kami di luar, kami orang bebas. Padahal saudara bisa lebih baik loh dari kami. Hari ini saya nggak sapu kamar saya. Saudara mungkin udah sapu kamar saudara. Hari ini mungkin Martin bisa emosi sama seseorang. Saudara hari ini mungkin sabar di penjara sana. Tapi kodrat Martin itu tetap orang bebas. Kodrat Anda itu di dalam. Nah, jadi yang dilakukan Kristus itu sebenarnya penebusan kodrat. Walaupun penebusan kodrat itu harus berjalan, berproses kepada praktek perbuatan. Nah, jadi memang bicara dosa ini ya di situ dia. Ada kodrat, ada perbuatan. Dan esensi dosa meleset dari sasaran. Entah itu secara kriminal, entah itu bahkan tadi saya bilang secara halus. Pikiran baik
itu paling banyak pembunuh kebenaran. Makanya dimensi kita bukan kebaikan, tapi kebenaran. Kebaikan itu justru penghalang kebenaran. Hati-hati. Ya, betullah ada istilah yang menghalangi yang terbaik, itu yang baik, bukan yang buruk. Karena yang buruk nggak layak dibandingkan dengan yang terbaik. Jadi penghalang yang terbaik selalu yang baik. Justru dosa paling harus itu di dalam yang baik itu. Itu maka disebut baik belum tentu benar. Seperti itu. Mungkin itu aja, Martin. Ya. Ya, terima Terima kasih Pak kasih. Petrus. Jadi kembali lagi, dosa itu sebenarnya tidak ada ukuran dosa kecil atau dosa besar. Saya membunuh atau saya membohong, itu beda. Enggak, sama tetap dosa. Pernah baca enggak Yakobus 4 ayat 17? Jika kita tahu cara berbuat baik namun tidak melakukannya, berdosa. Jadi jangan bilang pembunuh itu adalah orang berdosa. Ya, kita tahu berbuat baik pun itu dosa. Ya, jadi tidak ada ukuran kasus yang kita buat, lalu katakan kita berdosa. Lalu di Alkitab juga kan bilang, membenci itu sama dengan membunuh. Ya, jadi ukuran dosa itu bukan kita membunuh secara fisik langsung membunuh orang. Ya, kita membenci pun sama dengan membunuh. Itu juga sudah dosa. Jadi bukan ada ukuran kecil besarnya ya tentang dosa. Ya. Oke. Saya mau menjawab sebentar tentang yang tadi ditanya, mengganggu rumah tangga, ya kan, kemudian sampai bercerai gitu ya. Itu adalah satu peristiwa yang kompleks, ya kan. Tidak bisa dicari yang mana yang salah, yang mana yang benar. Karena kalau hal-hal itu terjadi, pasti kan ada gayung bersambut, ya. Secara psikologi dan biblical counseling, kami itu melihat secara komprehensif, secara luas, bukan menyudutkan, oh siapa yang jadi orang ketiga atau siapa yang ini ya. Tetapi di situ pasti masing-masing pihak ada andilnya. Nah, ini perlu untuk kita meluruskan. Ya, jangan mengkambing hitamkan satu pihak sehingga kesalahan kita tertutup. Jadi kalau firman Tuhan bilangnya gini, apa selumbar di mata orang kelihatan balok di mata sendiri. Nah, itu kita perlu secara kasus by kasus ya, secara profesional itu ada perlu penanganannya. Bukan berarti juga oh dia yang melakukan hal itu jadi pelakor benar, bukan. Tetapi ada sisi di mana kita harus introspeksi sebab dan akibat ya, supaya kita dapat akar masalahnya, dapat solusinya. Tetapi sekarang intinya kita tidak kembali lagi ke belakang, saudara-saudara ya, mencari lagi siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga hati kita masih berat. Tetapi mari mulai kita masukkan kasih itu, ambil, buka hati kita, beri ruang untuk kasih itu bekerja, di mana apa kasih itu menutupi banyak dosa. Amin. Dan jangan fokus lagi kepada masa lalu, saudara. Ya, karena itu akan menghantui perjalananmu. Karena kita ini manusia didesain dengan memori yang sangat canggih. Bahkan masih di dalam perut pun kita sudah bisa merekam ya hal-hal yang belum bisa kita lihat di luar. Karena itu perbedaannya manusia dengan ciptaan yang lain seperti binatang. Kita diberikan apa? Diberikan apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, bukan hanya tubuh dan jiwa aja. Nggak punya roh gitu ya. Nah, oleh sebab itu mari kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan. Ya, pertama berdamai dulu dengan Tuhan. Terima dulu hal itu telah terjadi. Pasti ada kontribusi kesalahan kita. Kemudian kita berdamai dengan manusia. Amin. Berdamai juga dengan masa lalu. Maka kita nggak akan mengingat siapa yang benar, siapa yang salah lagi. Tapi kita cari rekonsiliasi. Kita cari solusi dalam hal ini. Puji Tuhan. Semoga bisa menjawab, Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Martin. Oke, puji Tuhan ya sudah hampir jam 11. Jadi saya cuma mau nambahkan sedikit. Jadi kalau kita berbicara kasih, sebenarnya kasih itu adalah tanda orang beriman. Jadi tanda orang beriman itu, boleh ya saya tambahkan sedikit ya Pastor Yosia. Silakan ya. Jadi tanda orang beriman itu bukan saudara duduk datang di gereja, dengar khotbah, nyanyi pujian, penyembahan. Ya, tanda orang beriman adalah mengasihi. Ya, bukan ketika kita menjadi orang saleh, ke gereja, doa, puasa. Ya, itu bukan ciri-ciri tanda beriman apa orang beriman sih sebenarnya. Ya, kita lihat ya orang Farisi ya, bagaimana mereka hidup. Tetapi Tuhan juga akhirnya menolak mereka. Tetapi di sini ya makanya Yesus ajarkan tentang hukum kasih.
Nah, kalau kita hidup di dalam kasih itu adalah tanda orang beriman karena di dalam kasih ada pengampunan, ada penerimaan, ada kebaikan, ada kemurahan, ya. Ya, pokoknya segala macam hal yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena itulah tanda kita beriman. Ya, kalau kita mau tahu kita orang beriman yang percaya kepada Yesus, ya itu. Karena Yesus perintahkan cuma satu tadi ya, memang yang disampaikan ada dua ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia. Tetapi Yesus perintahkan hanya satu, yang diperintahkan adalah kasih. Ya itu sudah termasuk sih kasih kepada Tuhan Allah dan sesama manusia. Tidak ada yang lain. Karena kasih tadi sudah disampaikan, kasih menutupi banyak kesalahan, ya kasih menutupi banyak sekali dosa di Roma berapa ya itu dia saya lupa. Dan makanya kenapa juga kita harus mengampuni, mengampuni itu menyelamatkan dua orang sekaligus, ya. Menyelamatkan saudara yang mengampuni dan menyelamatkan juga orang yang saudara ampuni. Ya, karena tadi sudah dikatakan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Itu kita sudah mengampuni, kita doakan Tuhan. Seperti Yesus ketika dia di kayu salib, dia bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan kita ketika orang menyakiti kita, kita harus berdoa. Ya mungkin dia tidak paham apa yang dia sedang perbuat. Ya kita berdoa juga supaya orang itu diampuni oleh Tuhan. Ya jangan kita pakai pembenaran. Ya saya ampuni kamu, tetapi saya percaya firman Tuhan, penghakiman adalah haknya Tuhan. Ya saudara berharap orang itu supaya dihukum oleh Tuhan. Ya supaya saudara berharap supaya orang ini menerima yang setimpal seperti apa yang dia perbuat itu tidak diajarkan di dalam Alkitab. Ya diajarkan bahwa kita harus mendoakan orang ini supaya tidak menerima penghukuman, melainkan menerima anugerah dari Tuhan, yaitu pengampunan. Karena oleh anugerah inilah kita mendapat keselamatan, ya, mendapat pengampunan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, sudah mau jam 11, ya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Atau satu dari permisan mau bertanya. Dari permisan ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan dan singkat nanti kita jawab. Atau sudah cukup? Lanjut, Pak. Silakan lanjut. Oke, baik. Kita akan menutup ibadah kita ya, Pastor Yosi ya. Sudah cukup ya. Ya. Jadi Oke. satu statement, kalau kita silakan. masih mau membalas, ya, kalau kita masih mau membalas, mau orang lain itu seperti apa yang kita inginkan, itu belum ada kasih. Apa bedanya kita dengan mereka, saudara? Amin. Itu yang membuat saya dan saudara berbeda dari mereka sebagai orang percaya. Kita mengasihi, amin. Kita nggak mau menuntut pembalasan karena pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi itu terlihat perbedaan yang signifikan. Waktu kita nggak mau lagi membalas kejahatan mereka. Berarti kita sudah ada di pihak yang menang. Karena memang Tuhan memilih orang yang sepertinya bodoh bagi dunia. Untuk apa? Mempermalukan yang. Nah itulah saya dan saudara, mari penuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu tidak menginginkan orang lain terkena musibah atau terkena hal-hal yang lain, tapi pada saat kita memberikan kasih, itu adalah apa, saudara-saudara, kita sebenarnya sedang memulihkan diri kita. Seberapa banyak engkau memberikan kasih, sebanyak itu juga engkau sedang memulihkan diri. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita akan menutup ibadah kita langsung ya. Izin Ibu Yuli. Shalom Ibu Yuli. Ya, selamat bergabung. Oke, Ibu Lilian. Ya, mungkin Ibu Lilian boleh ya membawa kita dalam doa syafaat. Nanti Pastor Yosi akan tutup dengan doa berkat. Ibu Lilian ini Baik. teman pelayanan di Oh, MDHI ya ya. puji Tuhan. Ya. Ya. Baik, Oke. mari kita sepakat satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan melimpah ucapan syukur Tuhan pada kesempatan di room Zoom ini Tuhan, itu suatu kebaikan-Mu, suatu anugerah Tuhan, hingga kami dapat
berkumpul bersama-sama di room ini. Mari ya Tuhan ya Allahku, hamba berdoa Tuhan, mohon otoritas kuasa yang dari surga, kiranya berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya Amin. boleh Tuhan memberikan yang terbaik. Biarlah Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan Amin. Indonesia senantiasa Tuhan banyak bertobat-tobat baru, banyak sekali Tuhan di Indonesia ini Tuhan, yang kiranya Tuhan menantikan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Amin. akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Terlebih Tuhan bagi pimpinan bangsa kami, baik Bapak Presiden maupun Wakil Presiden, juga bersama jajaran para menteri Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan hikmat marifat Tuhan. Mari ya Tuhan ya Allahku, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Indonesia akan mendapatkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi baik dari segala sektor. Kami percaya Tuhan Kau akan turun tangan untuk kiranya memulihkan bangsa ini. Mari ya Tuhan ya Allahku, kami percaya kiranya para pejabat dan juga para menteri akan kiranya bekerja dengan baik dan jujur. Kami percaya Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan senantiasa akan memberikan yang terbaik. Mari ya Tuhan ya Allahku, Amin. kiranya Tuhan hamba juga memohon, kiranya Indonesia Tuhan, kiranya dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dari segala Tuhan banjir maupun segala sesuatu yang kiranya akan mendatangkan Tuhan Yesus, segala malapetaka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Mari ya Tuhan ya Allahku, kiranya Indonesia kiranya disingkirkan dari segala kuasa-kuasa kiranya yang akan membuat Indonesia ini hancur. Tapi kami percaya Indonesia akan terjadi reformasi. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Mari ya Tuhan ya Allahku, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan Indonesia itu yang terbaik. Mari ya Tuhan ya Allahku, juga para gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, dan juga para hamba-hamba-Mu, para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja kiranya dapat bersatu, dapat kiranya Tuhan menjalin hubungan yang baik. Kami percaya Tuhan, kiranya Indonesia senantiasa akan bergandeng tangan Tuhan satu dengan yang lainnya. Kami percaya tidak ada perpecahan. Kami percaya Indonesia dipenuhi oleh toleransi yang tinggi, tidak ada intoleransi. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami. Mari ya Tuhan ya Allahku, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Mari ya Tuhan ya Allahku, kiranya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan sebagai umat-umat pilihan-Mu. Mari ya Tuhan semakin tambah-tambahkan Tuhan kepada kami Tuhan iman, Haleluya. kepercayaan kami bertumbuh dengan baik dan benar. Kami Amin. percaya Tuhan, kami sudah menerima pengampunan, kami sudah menerima anugerah-Mu. Inilah Tuhan Yes. kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan hikmat marifat kepada Pastor Karen Yois Tuhan, di mana dia dipakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberikan kepada kami pencerahan, untuk memberikan kepada kami Tuhan tentang apa isi Alkitab yang kami tidak tahu. Mari ya Tuhan ya Allahku, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan juga semua Tuhan yang ada di room Zoom ini Tuhan, Kau memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, Kau memberkati secara finansial maupun secara kerohanian. Mari ya Tuhan ya Allahku, kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat wajahmu, Terima kasih. buka hatimu, dan angkat tanganmu. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan bagi jemaat-jemaat di gereja. Dan Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih Tuhan yang menyeluruh dalam hidup kita, pengampunan dan berkat. Mulai saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat Amin Tuhan Yesus.